Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansari ila yaumil qiyamah ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Sadaqallahul azim. Ayyuhat tullab wa talibat fi hadhihi al-fursah thaminah ba'da tahmid wa salawat adzurukum hayya nahtammu bihadha dars yani min kitab ta'limul muta'allim wa qablahu hayya nad'u Allah tabaraka wa ta'ala li hali muallif fi hadha kitab Asy-Syaikh Zarnuji nafa'anallahu bihima fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wa fi hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayuhat talibat wa tullab wa nastamirru hadha dars yani min babil awal min hadha kitab an fasli fi mahiyatil ilmi wa fiqhi wa fadlihi. Alas iftahu kutubakum as-safha rabi'ah. Buka kitabnya halaman 4. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ta'limul Muta'allim, yakni bab pertama tentang faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Udah ketemu? Ketemu ya? Ketemu dah ya? Yang lain ketemu pegang yang paling halaman 4, paling ke sebelah kanannya bawah, tengah-tengah. Ya silakan yang mau nyolek boleh. Faslun, hadzal fasl. Fasal ini tentang fi mahiyatul ilmi, tentang hakikat ilmu atau intinya ilmu. Mahiyat ilmu itu baik inti atau hakikatnya. Wal fiqhi dan fikih, wa fadlihi dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dan mencari atau menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. I'lam, ketahuilah. Ini kata Syekh Zarnuji, kata salah muallim musannif ini. Bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Ketahuilah bi annahu, bahwa sesungguhnya tidak diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah talabu kulli ilmin, mencari setiap ilmu atau semua ilmu. Bal, tetapi yuftaradu alaihi talabu ilmil hal, diwajibkan atas orang muslim itu untuk talabu ilmil hal, menuntut atau mencari ilmu hal.
ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Wa huwa ilmu usuluddin wa ilmu fiqh wal muradu minal hal hahuna al amrul arid lil insan. Jadi ilmu hal itu ilmu yang berkaitan berkenaan dengan permasalahan manusia. Ilmu hal namanya. Jadi tidak seluruhnya diwajibkan bagi seorang muslim untuk mempelajari semua ilmu. Ya, saya pengen bisa semuanya lah. Ilmu agama iya, biologi iya, ilmu fisika iya, ilmu sosial iya, semua nggak bisa, nggak apa-apa. Artinya tidak diwajibkan juga. Kalau bisa alhamdulillah, tapi nggak wajib juga. Yang diwajibkan justru ilmu hal, ilmu yang sekiranya kita perlu, wajib untuk mengetahuinya. Jadi gini, saya nih nanti pengen menjadi dokter, maka dia wajib mempelajari ilmu kedokteran. Saya pengen jadi ekonom nanti kalau udah gede, ya, berarti dia wajib mempelajari ilmu ekonomi, gitu ya. Saya pengen jadi ustadz nih, pengen jadi kiai, maka diwajib belajar ilmu agama. Walaupun dikatakan bahwa ilmu agama bagi setiap muslim wajib belajar, ya walaupun cuma dasaran doang. Paling nggak tahu ilmu pokok-pokok agamanya, ya gitu. Nah kemudian wa afdalu dikatakan sini, kama yuqalu sebagaimana dikatakan, afdalul ilmi ilmul hal, seutama-utama ilmu hal, wa afdalul amali hifdzul hal, dan seutama-utama amal adalah menjaga keadaan. Seutama-utama ilmu adalah ilmu hal, ilmu yang sekiranya kita memang butuh untuk mempelajari sehingga kita bisa memahami satu ilmu. Dan tadi saya pengen dokter, maka wajib belajar ilmu kedokteran. Yang nggak belajar ilmu dokter jangan jadi dokter, nggak bisa jadi dokter ya. Yang nggak belajar ekonomi, nggak paham ilmu ekonomi. Kalau belum bisa ya sekedar-kedarnya aja, baca-baca buku aja, baca internet dari YouTube. Tapi nanti dia, bapak buka praktek, padahal dia bukan dokter dan nggak pernah belajar ilmu kedokteran, nggak boleh. Tapi sebagai seorang dokter, maka dia harus mencari ilmu kedokteran. Bahkan perlunya update. Yang diupdate, karena kan penyakit berkembang ya. Zaman dulu kan mungkin nggak ada penyakit corona, ya. Akhirnya sang dokter itu harus mengupdate ilmunya, mengupdate ilmu, mempelajari ilmu tentang corona wajib bagi dokter itu, ya. Makanya di itu ilmu hal. Saya pengen jadi arsitek, maka belajar apa? Apa jadi arsitek? Belajar desainer ya. Belajar desain ya, belajar bagaimana membuat desain rumah, menghitung rumah, wah pokoknya mau menggambar rumah, itu belajar ilmu desainer, ilmu tentang arsitektur. Saya pengen jadi pengusaha sih bukan ilmu. Semua selalu berpotensi jadi pengusaha, misalnya gigi bekerja. Saya pengen belajar biologi, pengen jadi dokter, maka belajar kedokteran. Saya pengen jadi ekonom, saya pengen jadi insinyur. Nanti wajib untuk pelajari ilmu yang dia rencanakan untuk mendalaminya. Dan sebaik-baik dikatakan wa afdalul amali hifdzul hal, dan seutama-utama amal adalah dia menjaga agar kondisi situasi yang dia saat ini alami dijaga. Saya pengen jadi dokter, maka jadi dokter yang bagus, dokter yang baik. Jangan koyo dokter tapi dia pengen juga ahli tentang desain, dokter tapi dia pengen juga ilmu dokternya nggak didalamin. Akhirnya setengah-setengah, dokter enggak, desain enggak gitu ya. Kalau hanya semua orang bisa, itu nggak semua orang, paling sedikit lah. Ilmu desain bisa, dokter bisa, ekonomi bisa, tapi nggak semua orang begitu. Maka bahasanya la yutaradu, tidak diwajibkan. Artinya ya boleh-boleh saja kalau dia mampu, ya. Kemudian yuftaradu 'alal muslim talabu ilmin
ma yaqau lahu fi halihi fi ay halin kana. Diwajibkan bagi setiap muslim talabu ilmin, menuntut ilmu, ma yaqau lahu fi halihi, apa yang terjadi pada dirinya di hadapannya. Sekarang kalian datang atau hadir di sini kan pesantren Quran kan, sekolah Quran kan. Artinya orang tua mengamanahkan kalian untuk belajar Al-Quran, maka mempelajari ilmu Al-Quran jadi wajib bagi kalian. Jangan main-main juga. Atau memang kita pengen betul-betul mendalami ilmu Al-Quran, maka segala ilmu Al-Quran dipelajari ilmu-ilmunya itu. Ilmu ulu, ada istilah ulumul Quran, ya, ilmu Al-Quran. Dan itu dasar-dasarnya adalah qiraat kita harus berfasih. Berarti ilmu tajwidnya harus menguasai ilmu tajwidnya, ilmu bahasa Arabnya, kemudian ilmu tafsirnya, itu harus paham, harus ngerti. Bertahap ya. Sekarang mungkin tingkatan kita ini sekolah nih, masih sekolah belum kuliah, maka dasarnya apa yang harus kita wajib membaguskan bacaan-bacaan kita. Artinya ilmu tajwidnya harus dipahami dari sekarang. Tahsinut tilawahnya, memperbaguskan bacaannya wajib, supaya nanti begitu kita kuliah atau nanti kita di waktu yang datang betul-betul mumpuni memahami ilmu Al-Quran. Jadi masuknya harus jelas. Fa'innahu la budda lahu minas shalah, maka dia mau tidak mau atau seharusnya contohnya dari minas shalah, salat. Fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqulahu fi salatihi, maka diwajibkan baginya, bagi seorang muslim itu, untuk memahami, ya, untuk mengetahui tentang ilmu sholat. Jadi kasih ini kan kita ada kewajiban sholat nih, maka seorang muslim kita ini harus paham ilmu tentang sholat. Semester lalu sudah belajar ya, fikih Safinatun Najah ya, udah ya, tahu tentang sholat ya sekilas ya. Ini yang lama-lama masih tahu nih, yang baru datang mungkin mudah-mudahan belajar di tempat lain. Safinatun Najah kan begitu ngejelasinnya, bagaimana kaifiatnya sholat, apa saja rukun sholat. Masih ingat rukun sholatnya? Masih ingat syarat wajib sholatnya? Masih ingat yang membatalkan sholat? Masih ingat bagaimana kita kaifiat sholat jamaah? Masih ingat ya? Dan apa saja yang membatalkan sholat berjamaah? Masih ingat ya? Dan itu wajib dipelajarin. Yang kemarin mungkin belum selesai kitabnya karena mungkin masalah waktu, maka besok Safinatun Najah itu harus selesai. Naik ke Kasyifatus Suja, kitabnya namanya ada. Nanti naik lagi ke kitab-kitab lain. Kalau perlu kita belajar Madzhabul Arba'ah, ya, bagaimana memahami 4 mazhab tentang masalah ilmu sholat, seperti itu, ya. Selanjutnya, biqadri ma yuaddi bihi fardhus shalah, sebatas atau sebagaimana dia menunaikan kewajibannya menunaikan ibadah sholat. Wa yajibu alaihi ilmun ma yaqulu biqadri ma yuaddi bihil wajib, maka wajib baginya, bagi seorang muslim itu, untuk mengetahui terhadap apa ma yaqulu yang terjadi di atasnya, biqadri ma yuaddi bihil wajib, sebatas atau sebagaimana dia menunaikan kewajibannya. Kalau sholat itu wajib, maka mempelajari ilmu sholat adalah wajib. Kalau puasa itu wajib, maka mempelajari ilmu puasa adalah wajib. Kalau kita zakat itu wajib, maka mempelajari ilmu zakat adalah wajib. Gitu kaidahnya, ya. Li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fard yakunu fardhan. Nah, ini dia, karena sesungguhnya segala sesuatu yang menyampaikan kepada berdirinya atau menunaikan fardu itu, maka ilmunya atau wasilahnya menjadi wajib. Tadi karena sholat wajib, maka mempelajari ilmu sholat adalah wajib. Jadi kalian itu gak cuma belajar Quran, belajar juga ilmu sholat, karena sholat itu wajib. Nanti Ramadan masuk bulan puasa, biasanya kan ada istilahnya ansitoh Ramadan, Mbak, ini ya, persiapan Ramadan ya, ansitohnya, kaifiatnya itu pelajaran wajib. Bagaimana mempelajari ilmu tentang sholat, tentang puasa.
tentang saum, tentang zakat. Sehingga orang akan beda kualitasnya menjalankan kewajiban dengan ilmu dengan tidak punya ilmu. Kualitas seorang yang sholat yang pakai ilmu itu jauh lebih bagus daripada sholat dia nggak pakai ilmu, asal ikut-ikutan doang. Ya, puasa seseorang yang dilandasi dengan ilmu, tahu ilmunya, itu jauh lebih bagus ketimbang yang puasa nggak pakai ilmu, nanya mulu. Ini batal apa enggak? Batal apa enggak? Batal nanya mulu. Itu dia belajar fikih nggak sih gitu ya? Karena apa? Karena dia nggak tahu ilmunya. Makanya mempelajari ilmu tentang puasa juga wajib. Nah ini katakan wa may tawassalu bihi ila iqamatil wajib. Apa segala sesuatu yang mewasiat yang menyampaikan kepada dia wajib maka dia menjadi wajib. Yakunu wajiban maka menjadi wajib. Kadzalika fis saum, begitu pun dalam puasa. Wa zakat in kana lahu malun, maka dia juga menjadi wajib kalau dia punya harta. Wal hajju, dan haji juga kalau dia punya harta. In wajaba alaihi, apabila diwajibkan atasnya. Wa kadzalika, begitu pula fil buyu, jual beli, dagang. Begitu juga dalam ilmu dagang, kita harus mempelajari ilmu dagang. Kenapa? Kalau nanti kita mau jadi pengusaha, maka ilmu dagangnya harus dipahami, dipelajari. Dasar ilmu dagang apa sih? Supaya kita bisa pas ilmunya. Dasar ilmu dagang. Ilmu dagang gimana? Dasarnya yang paling utama menurut Bapak adalah bisa ngitung-ngitung. Ya, ini kadang-kadang mohon maaf nih, karena ada yang jaga warung, dia masih sekolah, katakanlah SMP atau SMA, ibunya bapaknya lagi di belakang atau lagi jaga warung. Ada yang belanja uangnya 100.000, belanjanya 35.000, kembali berapa? Nah, kalau nggak paham matematika kan ya, kembali berapa ya? Kalkulator lihat gitu di kalkulator. Dia nggak paham matematika, maka ketika jual beli atau ilmu buyu ini adalah wajib karena kita memang mencari kehidupan, maka mencari atau mempelajari ilmu matematika jadi wajib. Karena kalau nggak bisa matematika, nggak bisa ngitung-ngitung ya. Nih saya beli rinso 1, saya beli makanan nih rinso harganya 1.000, sekecil saset ya. Saya beli makanan nih jajanan 3.000, saya beli beras nih namanya 30.000, saya beli minyak nih 15.000. Kalau nggak bisa matematika gimana? Waduh, ini berapa gitu ya? Kalau ternyata ilmu dasar jual beli harus paham matematika. Paling nggak matematika dasar ya. Tambah-tambah pengurangan banyak kejadian. Maaf nih. Bapak kalau ke warung terus yang jaga masih sekolah gitu, masih pakai baju sekolah, karena kalau sekolah bapak ibunya lagi di belakang. Kita belanja. Kembali itu suka salah. Bisa kelebihan, bisa kurang gitu. Nah itu kembali segini nih. Ternyata dia belum terbiasa atau belum paham ilmu matematika. Nah, belajar matematika juga wajib ya kalau pengen mendalami ilmu perdagangan. In kana yatajiru, apabila memang dia menjual beli ya, fil buyu in kana yatajiru, wajib menurut ilmu pedagang kalau memang dia berdagang. Qila li Muhammad bin Hasan, dikatakan oleh Muhammad bin Hasan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, alla tusannifu kitaban bizuhdi. Qala sanabtu kitaban fil buyu, yakni az-zahid man yatajarrahu an-syubuhat wal makruhat fit tijarat. Nah, kata Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, dia mengatakan hendaklah kalian juga menyusun kitab tentang zuhud. Tentang zuhud berkata, aku menyusun kitab tentang jual beli, yakni di bab zahid,
Zuhud itu kan sebetulnya udah berapa tahun untuk zuhud kan ya? Ya, seorang yang zuhud, orang yang meninggalkan keduniaan karena ingin mengejar akhirat, maka dia ibadah terus gitu. Dia nggak mau nggak mengurusin dunia lah, pokoknya zuhud. Tetapi ternyata di bab zuhud aja dia dibahas juga tentang ilmu tijarah, ilmu jual beli. Kenapa? Di sini katakan yataharrazu anis syubhat wal makruhat, untuk menghindari tentang subhat dan makruhat dan hal-hal yang dimakruhkan. Tijarah dalam jual beli. Padahal babnya baru zuhud kan, tidak ngurusin dunia, tapi di bab zuhud ada tentang pembahasan jual beli. Kenapa? Karena dia tidak mau ada harta yang subhat dan harta yang tidak jelas status hukumnya. Contoh, ini emak-emak terutama ibu-ibu nih, ya ibu-ibu nih, beli duku. Duku beli apa ya? Ibu-ibu beli duku lah ya, belanja beli duku, buah duku ya. Bang, duku berapa bang sekilo? Anggaplah contoh, oh sekilonya 15.000 neng, 15.000 ya. Sebelum dia beli, apa yang dilakukan? Nyobain. Wah, bang asam nih, ya, taruh dia lagi. Wah, masih pahit lagi. Terus, ini manis nih, masih gitu. Udah berapa biji dia makan? 3 biji. Ada dalam transaksi nggak? Enggak kan ya? Padahal si abang, nyobain banyak amat nyobain. Nah itu tuh. Atau sebaliknya, kenapa dia perlu zuhud dalam zuhud ada yang membahas dalam jual beli? Ada tadi ketika transaksi ada barang, ketika dia ngukur barang duku jalan duku, ditimbang karena kertas pasti kurang kebanyakan, begitu timbang ada yang jatuh 2 biji dikasih ginanya. Bagi orang zuhud ini 2 biji ini jadi masalah, jadi barang subhat. Dia harus kembali kepada yang beli, karena itu hak pembeli, sudah sepakat sekilo 15.000. Begitu diangkat, ada yang jatuh 2 biji ke sini, dibalikin lagi ke tukang dagangnya. Dan 2 bijinya itu harus dibalikin ke pembeli. Atau dia mah ada jatuh, naik jatuh. Kalau ditaruh sedikit aja, maka yang 2 biji itu jadi subhat, malah mungkin jadi haram. Ya, jadi haram. Atau tadi jual beli kembaliannya kurang, sampai rumah sini tadi saya beli uangnya 100.000, barangnya 15.000, kok kembalinya 75, betul nggak? Salah kan? Jadi siapa yang salah nih? Nah, penjualnya karena dia sama-sama nggak tahu. Kok tadi? Udah biarin aja nih, nggak tahu ini. Tuh ada harta yang harusnya dikembalikan kepada pembeli kan? Kalau nggak ngerti matematika dia nggak paham. Gara-gara salah kembalian, akhirnya harta orang keambil dalam jual beli itu. Atau sebaliknya, harga 15.35 harga 20.000 atau 20.000 ya, uang 100.000, ternyata si abangnya kembalinya 85.000. Lebih berapa? Lebih 5.000 kan ya? Wah, asli kelebihan kembalian nih. Kalau dia seorang yang zuhud, seorang muslim baik, dijamin apa dikembalikan kepada pedagang? Balikin, duduk sama rumah. Wah, kelebihannya lebih nih. Udah amat, bukan salah saya gitu ya kadang-kadang ya. Nah, yang 5.000 itu harus kembalikan, bang. Ini tadi kelebihan gitu. Harus gitu ya. Nanti akan jadi akhlak yang baik gitu tuh. Wah, tuh neng, jujur. Kelebihan, padahal bagi saya sudah ikhlasin. Tapi kita juga, kita tahu ini bukan hak kita nih, balikin. Ya. Apalagi mohon maaf, banyak yang nyuri. Bang, tambahin apa? Udah sekilo, ya neng banyak amat tambahannya gitu ya, belanja gitu ya. Biasanya itu beli duku, beli jeruk, bang tambah satu. Udah ukurin sekilo, tambahin 1 lagi. 1 ini jadi subhat tuh. Kalau pedagang nggak ikhlas, neng beli sekilo aja, namanya banyak gitu ya. Nah itu tuh, hati ya. Beli sini.
Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalat. Begitu pula wajib atas seluruh muamalat, ya, transaksi. Jadi muamalah yang lainnya. Begitu pula dalam seluruh muamalah dalam kehidupan juga harus hati-hati. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruz anil haram fi. Bagi segala sesuatu yang kita sibuk, ya, manistaghola, siapa-siapa yang sibuk bisa ingin dengan sesuatu minha darinya, yuftaradu alaihi ilmu taharruz, maka diwajibkan baginya ilmu, alaihi ilmun, wajib baginya belajar ilmu. Untuk apa? At-taharruzu anil haram, agar dia terhindar dari haram. Jadi segala sesuatu yang kita sibuk dengan ilmu hidup tersebut nih. Jadi kita sibuk nih mau dagang, maka ilmu dagang harus paham. Kita sibuk nih sama, maaf nih lagi rame nih kontennya, YouTube lah, bikin vlogger. Pak, emang vlogger ada aturannya dalam Islam? Ada, banyak, ya. Sehingga nanti kalau kita nggak paham ilmu tentang apa yang tentang itu, maaf, ya kan kita sebagai seorang muslim harusnya kan konten-kontennya harus diberikan yang islami kan ya, yang mendidik. Sekarang lagi banyak nih, memang konten-konten yang gak mendidik. Lagi ramai tuh apa di Jakarta, SCBD. Apa tuh Cita Fashion Week? Alhamdulillah udah dibubarin sekarang. Di situ katanya sih dalam rangka menampung aspirasi. Menampung apa tuh? Anak-anak muda, kreativitas. Padahal di dalamnya ada pergaulan bebas, ya. Di dalamnya ada LGBT, ada orang tulang lunak, tulang lunak itu yang bencong gitu ya, malah jadi dapat endosan. Di dalamnya banyak kemaksiatan, pada nggak sholat minimal tuh, ya, maghrib lewat, isya lewat, apalagi asar lewat. Mau sholat di mana mereka? Belum pergaulan bebas laki perempuan tanpa ada batasan, belum membuka aurat, belum LGBT, macam-macam itu kepada saudara. Bagi kita sebagai seorang muslim itu hal yang wala manfaat dunia wal akhirah, nggak ada manfaat dunia akhirat, ya. Makanya kayak gini nih hati-hati nih kalian nih pesantren. Mau kemana naik kereta? Pengen tahu PSBD, awalnya pengen tahu ya. Katanya enak juga rame. Besok lagi sama ngumpul dari sini. Hati-hati ya, mau liburan, mau kemana, pengen tahu SCBD kayak apa. Awalnya pengen tahu, ya, lama-lama, ternyata enak juga dong di sini, keasikan, ketemu temen yang tulang lunak, yang lenggak-lenggok gitu pada laki-laki. Alhamdulillah itu penyakit, hati-hati, ya, itu penyakit dan bisa menular. Kalian nanti tadinya biasa-biasa aja, karena bergaulnya sama orang kayak begitu, ke bawah-bawah, ya, ke bawah-bawah. Yang perempuan juga sama. Awalnya kita pesantren soleh banget namanya. Bergaulnya sama temen kayak begitu, ke bawah-bawah. Hati-hati. Walaupun dia Pak, demi temen, demi toleransi, kita pengen nanti ya pokoknya sesama temen lah. Awalnya begitu, hati-hati. Gak enak sama temen. Akhirnya ke bawah juga, alhamdulillah. Pesan-pesan nih ya, kalian pesantren-santri ini, bagaimana sebagai akhlak seorang santri, apalagi kita nih Islam Muslim, jangan sampai ke bawah-bawah kayak begitu nih. Jangan awalnya coba-coba, awalnya coba-coba, lah kok enak, besok lagi, coba lagi makin enak, gitu. Adik-adik kan, awalnya coba-coba, lah kok enak, akhirnya besok nyoba lagi, lah makin enak gitu. Nah, hati-hati tuh kayak gitu tuh. Hati ya. Hati ya. Ini pesan ini. Percuma belajar ilmu ta'lim kalau nggak nyampe gituannya. Ayo lanjut. Jadi seseorang yang disibukkan dengan sesuatu, maka dia wajib untuk mempelajari ilmunya. Ya, kita sibuk sama ilmu dagang, maka wajib mempelajari ilmu dagang.
kita sibuk tentang ekonomi, maka wajib mempelajari ekonomi. Kita sibuk dengan desainer atau menggambar atau video, maka kita wajib mempelajari ilmu desain. Ya, jangan sampai kita terjatuh kepada haram. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwal qalbi. Begitu pula kita wajib untuk mempelajari ahwal qalbi, kondisi hati. Apa saja kondisi? Minat tawakkal, dari tentang ilmu tawakal. Wal inabah. Apa bacaan itu? Inabah bukan? Tak kelihatan sih tulisannya. Inabah ya? Tulisannya. Tawakal terus inabah ya. Wal inabah. Lalu inabah itu taubat. Wal khasyah, takut. Wal ridho, dan ridho. Fa'innahu waqi'un fi jami'il ahwal, karena sungguhnya hal tersebut ada pada seluruh kondisi. Nih, jadi begitu pula ilmu tentang hati. Ada istilah penyakit hati ya. Tahu penyakit hati apa aja penyakit hati? Dengki, apa lagi? Iri, kemudian hasad, riya, benci. Dengki, benci beda sama nggak? Beda ya. Benci, dengki beda ya. Ya, apa lagi? Penyakit hati. Hah? Dendam. Apa lagi? Hawa nafsu. Terus sombong. Terus hah? Apa? Suuzon. Banyak amat lagi. Nah, kita harus mempelajari itu. Bukan dalam rangka agar kita begitu, bukan ya. Tapi untuk ihdar, hati-hati sama penyakit hati. Nah, sebaliknya, untuk mengobati hati itu, maka obat hatinya apa aja? Tawakal, apa lagi? Tobat. Hah? Tobat, tadi udah, apa lagi betul? Hah? Hah? Apa? Salat malam amalnya, ini hatinya, hati masih hati. Apa lagi? Khosyah, takut, betul, apa lagi? Ridho. Nah, ada apa lagi? Ayo kalau apa sebutin, obatnya apa lagi? Kan tadi penyakit itu. Sekarang kita ngobatin nih. Takwa, enggak boleh takwa, apa lagi? Ya, kuat, iman, ya boleh dah, ya terus lagi, iman. Sabar, betul. Sabar. Hah? Apa lagi? Ikhlas, betul. Ayo, Ahmad jawab. Ayo. Lawan tadi ya. Lawan tadi. Ada lagi satu lagi. Lawannya riya apa? Qanaah, bangga, qanaah betul. Jujur. 10 apa lagi? Hah? Husnudzon. Lawan husnudzon, apa lagi? Tawadu. Nah, tawadu betul. Apa lagi? Rendah hati sama tawadu bedanya apa? Sama aja.